Saya bukan orang pintar, saya bukan orang pandai, saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana caranya, nggak bisa. Tapi saya tahu pada waktu saya berdoa, Tuhan saya mendengar. Amin. Tuhan mendengar hati yang ada dalam diri setiap daripada kita. Bisa katakan amin. Kita ini sudah punya pengalaman dengan kegerakan doa di tahun-tahun lalu yang kita buat program-program. Nanti kita akan berputar dalam keadaan yang sama, bahkan banyak yang mundur dari jaringan, banyak yang berkelahi di tengah-tengah jalan. Kenapa? Karena di satu sisi pincang gitu, sayap sebelahnya ini mereka tidak memahami apa itu panggilan mereka, bagaimana bertahan di dalam kegerakan doa, bagaimana bayar harga, bagaimana mental karakternya sebagai seorang fasilitator. Mengerti itu semacam nubuatan untuk diri sendiri. Saya akan pergi ke Papua, saya akan pergi belajar di Papua, saya akan melayani di Papua. Betul, setelah saya lulus kuliah, kota yang pertama sekali saya diutus oleh Jaringan Doa Nasional adalah Papua. Dan saya pernah stay di Jayapura 1 tahun untuk merintis menara doa kota yang ada di Jayapura. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini satu jaminan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang berdoa, bagi orang-orang yang terus berdoa. Sekali lagi tadi, jaringan itu bicara tentang hubungan. Membangun hubungan adalah kita memberikan kontribusi. Setiap yang ada di dalam komponen hubungan itu memberikan kontribusinya, sehingga hubungan itu menjadi baik. Jangan bilang, oh kita kan sudah bebas di kota, kita menentukan sendiri. Betul, tapi Anda punya regional. Pemerintah cuma 2 toh? Cuma fakir mana? Masa 2 kota kabupaten ini tidak bisa menangkan untuk surga? Amin. Coba bilang diri kanan, kakak, ini waktu kita. Bagaimana fakir kita menangkan untuk Tuhan? Bicara. Aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Di nama Tuhan, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kaimana. Terima kasih kami ucapkan kepada semua tamu undangan, Bapak Sekda Kabupaten Kaimana, Ibu Wakil Ketua DPR Kabupaten Kaimana, Kepala Kejaksaan atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili, tokoh-tokoh agama, kepala dinas yang ada yang hadir pada saat ini. Doa dari semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, baik ketua PGGP, ketua-ketua klasis yang selalu mendukung doa buat kami sehingga acara hari ini boleh terselenggara. Mengurus Jaringan Doa Nasional, izin Bapak Tales Dona, Bapak Budi,
Andi, juga Ibu Festi, dan jaringan doa sekota Kabupaten Kaimana, Ibu Ketua Panitia, yang kami hormati juga para pimpinan OPD dan gereja-gereja, termasuk juga dari Jayapura yang melintas melalui Timika. Tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Ketua bahwa kita memfasilitasi, memberikan sejumlah anggaran oleh persetujuan dari Ibu Wakil Ketua 1 DPRD. Mari kita berikan aplaus lagi. Ibu kita ini luar biasa, Bapak Ibu, karena selalu mendorong kegiatan-kegiatan gereja. Doa itu sangat penting peranannya bagi kita orang percaya. Disampaikan berulang kali bahwa doa itu seperti nafas kehidupan kita orang percaya. Sehingga apa yang berat yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mewujudkan visinya, yaitu visi Kabupaten Kaimana adalah mewujudkan Kaimana Mas. Mas itu maju, adil, dan sejahtera. Jadi Kaimana Mas itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Butuh seluruh stakeholders, komponen dari lapisan masyarakat yang ada di kabupaten ini untuk memberi dukungan, terutama orang-orang percaya. Sehingga saya percaya bahwa kegiatan hari ini dan sampai selesainya nanti itu akan mendatangkan berkat bagi Papua secara umum, tetapi bagi Kaimana secara khusus, karena ada orang-orang yang datang dan berdoa bersama dengan pendua-pendua di Kaimana, sehingga Kaimana akan semakin maju, adil, dan sejahtera. Mengalaskan kegiatan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, membuka dengan resmi kegiatan training fasilitator bagi seluruh peserta yang akan mengikuti training fasilitator jaringan doa regional Papua di 7 wilayah adat di tanah Papua dengan tema membangun kegerakan doa boleh terjadi dari awal sampai akhir di dalam tuntunan dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus dan berlangsung dengan sukses dan berhasil. Saya akan menabuhkan tifa ini sebanyak 3 kali, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajaib tuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselami. Kau yang merasakan kasih Tuhan katakan, mu dalam tak terduga kasih. Kau sungguh indah, katakan mulia dan berkuasa. Mulia dan berkuasa, katakan. Oleh karena Papua, Oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Kaimana. Oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Kaimana. sampai kebenarannya bersinar terang di atas kota-kota kami di tanah ini. Tuhan, ada 42 kota kabupaten. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Kebangkitan terjadi Tuhan, pertobatan akan terjadi, gerakan doa akan bangkit Tuhan, dan pemulihan kemuliaan Allah akan turun di atas tanah Papua. Nah, gerakan doa ini menjadi seperti hari ini tidak dirancang atau didesain oleh siapapun. Jadi tidak ada seorang pun bisa bilang begini, saya yang
yang membawa gerakan doa ini ke kota saya, nggak ada. Nggak ada yang bisa bilang begini, saya yang melakukan ini, nggak ada. Hanya Tuhan yang sanggup mengumpulkan kami semua ada di tempat ini, ya Pak ya? Papua ini negeriku, ini negeriku. Haleluya. Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Tuhan. Sekali lagi Papua. Papua ini negeriku. Saya serahkan waktu selanjutnya Pak Andi. Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Allah. Maka apa yang menjadi tujuan daripada yang tadi Pak Charles sudah sampaikan, para pendiri jaringan doa nasional yang Tuhan sudah tuntun sehingga pelayanan ini ada di Indonesia dan sudah menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, tidak hanya jadi berkat bagi Indonesia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa, boleh terrealisasi dengan baik. Ya, jadi ini sangat tujuan daripada sesi ini bicara tentang jejaring adalah bagaimana kita mengelola jaringan doa di tempat kita. Berjejaring di Papua dalam menggerakkan kegerakan doa tidak akan sama dengan di Makassar karena orang Papua beda sama orang Makassar. Masing-masing kita ketika kita berkolaborasi, ketika kita bersama-sama, maka hal-hal besar bisa kita kerjakan. Ada yang bisa bermain musik, tapi yang satunya tidak bisa bermain musik, cuma bisa khotbah. Kalau yang bermain musik suruh khotbah, dia gemetar. Tapi kalau sama-sama disatukan, maka akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Pembenahan. Nah, hari ini materi yang diberikan adalah tentang jaringan. Jadi apa yang menjadi kendala Bapak Ibu di setiap JDS ini yang kita lihat, yang sudah kita ikuti ini bisa ada masukan saran Bapak Ibu. Di sini bukan kita kembali untuk bicara ke belakang, kita ini kan sudah maju, kita udah lihat kegerakannya udah jalan. Gereja ada di situ, pendoa ada di situ. Ini bukan pertemuan training pendoa, ini training fasilitator. Membahas baik JDRP tapi juga di sisi nasional. Karena bersama Pak Richard, saya tidak jalan sendiri. Mari silakan kota-kota yang sudah ada dulu begitu. Kita hari ini kesulitan untuk bisa kumpul semua. Nah, training ini juga bagian saya di jaringan doa nasional karena tiap tahun kita akan buat training di kota-kota yang sudah siap. Jadi di masing-masing pundak kita itu satu beban yang sebenarnya bukan beban kita. Tetapi beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita kerjakan, untuk kita bawa kepada Tuhan. Dan ketika kita menaruh beban itu kepada Tuhan, izinkan dia Tuhan yang akan menyelesaikan. Bagian kita berdoa, bagian Tuhan yang menjawab doa kita. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita sejenak kembali ke kota kita. Kita urus kota kita maksimalkan panggilan Tuhan atas kota kita. Usahakanlah kesejahteraan kota. Saya percaya Tuhan sudah kasih beban, tetapi kita yang tidak mau dengar. Nanti kita akan melihat besok ya, mendengar suara Tuhan. Ini penting sekali, saya percaya. Orang yang percaya sungguh-sungguh, itu pasti Tuhan taruh beban yang luar biasa. Karena bicara kota, ada satu tempat di kota yang kita sepakat bersama,
dan kita menjadikan itu tempat kita bergumul-gumul dengan Tuhan seperti Habakuk 2 ayat 1. Aku hendak naik ke tempat pengintaianku dan mengadukan apa yang aku lihat, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan tentang apa yang terjadi. Itulah Habakuk, di mana ada durasi pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan yang begitu tinggi, begitu luar biasa. Itu sebabnya kita bilang 24 jam seperti di dalam Wahyu berkata bahwa siang dan malam tua-tua itu tersungkur di hadapan Tuhan membawa penyembahannya. Itulah menara doa kota. Menara doa kota, tempat orang-orang yang ada di kota itu tanpa melihat denominasi apa, orang berdoa. Itu sebabnya menara doa disebut tempat kesatuan. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 20. Menara doa semacam aplikasi, semacam gambaran tentang pondok Daud di perjanjian lama. Ini yang dicari Tuhan. Bilang, apakah saya orangnya? Coba tanya, apakah saya orangnya? Tanya kiri kanan, apa kamu orangnya? Mari katakan, Tuhan, ini aku saat ini, saya mau menjadi perantara bagimu antara kota dan bangsa yang mengantarai kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang rilis para pendoa-pendoa syafaat, dilepaskan di tangan Tuhan dalam nama Yesus. Masihkah kita mau berkata, Tuhan, kalau tidak ada yang berdoa, saya siap berdoa. Kita sudah tidak lagi memikirkan diri kita. Tapi ada harapan dalam hati yang saudara katakan, Tuhan, aku mau bayar harga bagi kota ini. Kota di mana Tuhan tempatkan saudara. Hari ini kami mengangkat tangan sekali lagi. Mari angkat tangan di dalam nama Yesus. Sebutkan kota saudara, berdoa, berdoa. Kita sadar bahwa tidak semua orang akan setuju dengan kita. Tidak semua orang akan memberikan dukungan kepada kita. Tidak semua orang akan berkata ya untuk setiap keputusan yang kita buat. Tetapi supaya setiap perkataan kita itu memiliki dampak, setiap hal yang kita ucapkan itu dapat diikuti oleh semua orang yang menjadi pengikut kita, tentu keteladanan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam Filipi pasal 3 ayat 17, Paulus bilang, ikutilah teladanku, turutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Paulus mendorong setiap orang percaya untuk mengikuti teladannya. Tetapi dalam bagian ini Paulus bilang, jadilah teladan. Jadi prinsip kedua yang sangat penting adalah bahwa kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Sadarkah tidak, kehidupan para pemimpin itu bisa digambarkan seperti ikan dalam akuarium. Nah, kita bisa lihat dari semua sisi. Ketika seorang pemimpin dalam aktivitas apa saja, itu selalu disorot dari semua sisi. Roma pasal 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Nah, kita coba bayangkan saja kalau tidak ada pemimpin atau manajer atau ya pimpinan apa saja, ketika dia tidak ada dan kita sebagai bawahan. Nah, kadang-kadang orang akan melakukan segala sesuatu dengan baik ketika ada pemimpin di tempat. Tetapi ketika pemimpin tidak ada, maka mereka akan melakukan, kadang-kadang mereka tidak bekerja dengan baik, mereka tidak mengerjakan tugas-tugas mereka dengan bertanggung jawab. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Percayakah saudara, di tangan kita ada tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara di tangan saudara, dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Percayakah di tangan kita ada darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku. Bersyukur bahwa Tuhan baik. Api kemuliaan-Mu menyala di tempat ini. Semua kami menerima api Tuhan, dan tidak ada satu orang pun yang tidak menerimanya, karena Tuhan baik bagi kami. Akhir daripada semua rangkaian kegiatan ini ada ibadah untuk mensyukuri kasih dan cinta Tuhan. Kami serahkan jam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami minta Roh Tuhan ambil alih. Penuhilah kami semua, tenggelamkanlah kami dalam hadirat-Mu, untuk kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab semua yang kami terima ini bersumber daripada-Mu, dan kembali kami ucapkan syukur atas semua anugerah. Segala puji dan syukur hanya bagi kami. Siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari keluar dari kursimu saudara, nyatakan kuasanya. Yang dari Kaimana, keluar dan berikan salam kepada saudaramu yang dari tempat lain. Tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Ku mau Tuhan, kembalikan Tuhan negeriku. Papua itu negeri kami. Ku mau Tuhan, air yang jernih di sini terdengar pujian bagi Yesus dombe-dombe damane. Yesus dombe-dombe damane, tatena panai. Yesus dombe-dombe damane, tatena panai. Alai aku Yesus adina damane. Alai aku Yesus adina damane. Adina damane tatena panai. Sekali lagi Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damane, tatena panai. Yesus dombe-dombe damane, tatena panai. Alai aku Yesus adina damane. Alai aku Yesus adina damane. Adina damane, tatena panai. Ayat 6 saya bacakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Di saat-saat umat Israel mengalami kondisi kesesakan karena dalam sebuah tawanan yang besar, dimunculkanlah nabi-nabi di situ yang memberikan semangat, memberikan topangan, memberikan dukungan supaya rencana Allah atas Israel tidak gugur. Shalom. Damai di hati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih secara umum kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, kepada Bapak Bupati Kabupaten Kaimana, Bapak Wakil Bupati, juga Bapak Sekda yang berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada para pembicara jaringan doa regional Papua, para pembicara dari jaringan doa nasional yang sudah membagi berkat firman 3 hari ini. Juga terima kasih kepada para fasilitator 7 wilayah adat yang hadir pada malam hari ini, baik dari Dombrai, Bombrai, Mipago, Saireri, Mamta, Lapago, dan Animha. Amin. Juga teman-teman fasilitator JDS dan kategorial dari Wamena, Deai, Jayapura, Biak, Supiori, Fakfak, dan semua yang hadir juga dari Kaimana. Terima kasih
Tong percaya bahwa api yang sudah diberikan lewat taburan firman selama 3 hari ini, kita mau bakar tanah Papua untuk new season, new era. Amin. New era, new season. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa semua bekal firman ini kita juga mau dukung pemerintah di tiap-tiap kabupaten yang hadir pada malam hari ini. Kita mau berdoa untuk tanah Papua, tanah yang damai, tanah yang aman, tanah yang diberkati Tuhan. Bukan tanahnya saja, tetapi manusianya akan berubah karena Tuhan Yesus yang akan bekerja. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih kepada semua panitia, tim panitia Kaimana yang sudah memberikan semua tenaga dan semua pikiran untuk semua berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Dan kita percaya malam hari ini apa yang kita dapat, kita mau bagi buat orang lain. Seperti lagu dari Bapak Bupati yang selalu di setiap kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Selama kita masih hidup, kita mau melayani Tuhan dan sesama. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ini saja. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang kurang-kurang dari kita panitia. Pulang jangan dibawa yang kurangnya, tapi yang lebihnya. Amin. Terima kasih. Tuhan yang Yesus memberkati kita semua. Semangat. Amin. Jaringan doa regional Papua. Pasukan siap. Latihan sama, main sama. Puji Tuhan. Kembalikan. Saya sangat terharu sama ketua panitia. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Ketua Panitia. Walaupun seorang wanita, tapi semangatnya luar biasa. Lebih kuat aplausnya. Saya mau bilang I love you. Bapak Yunus, mohon maaf Bapak Yunus. Saya yakin Bapak Yunus tidak marah. Artinya hati bukan hati untuk memiliki, tapi hati untuk kita banggakan. Bapak Yunus juga teman sekolah saya. Jadi saya yakin tidak mungkin beliau akan marah. Makanya saya bilang I love you. Saya yakin malam ini kita semua ada damai sukacita untuk kita dan khususnya Kaimana. Amin ya. Baik, shalom. Salam sejahtera, salam sehat dan juga salam baku dapat. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya kasihi fasilitator jaringan doa nasional yang saya sapa dengan Bapak Pendeta Charles Yonan. Terima kasih Bapak Charles Yonan dan tim yang sudah datang di Kaimana. Dan juga Bapak Pendeta Budi Prasojo. Selamat datang juga Bapak Budi. Bapak Pendeta Andi Mulyadi, selamat datang. Dan juga Bapak Pendeta Max Ebi. Bapak Pendeta Max Ebi ini muka baru, stok lama. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Karena beliau, event ini bisa diselenggarakan di Kaimana. Juga Ibu Hesti,
Selamat datang Ibu di Kota Senjah Kaimana. Yang saya hormati dan saya kasihi juga Jaringan Doa Regional Papua. Saya bilang saya punya abang, saya punya kanda yang tadi juga begitu semangat. Bapak Pendeta Richard Pei. Mari berikan aplaus untuk Bapak Richard. Dan juga Ibu Erni. Mana Ibu Erni? Oh ya, selamat Ibu ya. Yang saya hormati juga dan saya banggakan Ketua Panitia dan Pengurus dan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik sebagai fasilitator dan peserta training yang mengikuti jaringan doa yang ada di Papua atau kita sebut Setana Papua ini, yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Kaimana. Sebagai pemerintah daerah, mewakili masyarakat, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada fasilitator baik tingkat nasional maupun Setana Papua dan seluruh peserta yang hadir di Kaimana, yang juga mendoakan Kaimana, semoga berkat kemuliaan Tuhan akan terjadi di Kaimana. Tadi Ibu Ketua bilang Kaimana ini tanah diberkati. Diberkati juga harus didoakan supaya masyarakat semua betul-betul diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena visi dan misi daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan sudah kita anggarkan di tahun 2022. Ada anggaran KKR bagi yang Kristen, yang Muslim takbir akbar. Itu kita sudah lakukan, baik yang Muslim maupun yang Kristen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sisa anggaran yang ada bisa terpakai secara baik, sehingga kota ini selalu diberkati. Orang yang datang di sini pasti ada sukacita, ada rasa damai, dan juga masyarakat diberkati untuk kita semua. Sekali lagi, jaringan doa ini jangan berhenti sampai di sini. Dukung pemerintah daerah, apa yang menjadi visi misi daerah. Kalau baik, mari kita berikan dukungan. Kalaupun ada yang kurang-kurang, ruang komunikasi kita buka seluas-luasnya. Demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kaimana. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya banggakan, dalam perjalanan saya sebagai bupati, pernah juga kalah pada tahun 2015. Saya tidak pernah menyerah atau berubah menggunakan kekuatan-kekuatan lain, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Begitu keputusan maju di tahun 2019, banyak cobaan, silih berganti, baik dari pendukung maupun masyarakat yang datang kepada saya, Pak Bupati, kalau mau menang harus ini, harus ini, harus ini. Saya bilang, saya hanya percaya Tuhan.
Kalau Bapak Ibu percaya, silakan Bapak Ibu pegang, jangan saya. Saya percaya bahwa kalau kita bicara hal yang terang, hal yang baik, itu butuh suatu proses yang tidak mudah, butuh proses yang sangat panjang. Tapi kalau kita butuh yang gelap, itu instan. Tapi sudah tentu siap-siap ada tumbal. Ya, saya percaya kepada Tuhan, walaupun perjalanan itu sangat berat, tapi akhirnya indah pada waktunya. Saya berbagi sedikit, waktu maju 2015, saya punya istri, saya punya orang tua, hatinya tidak ikhlas atau tidak tulus, karena mereka tahu dengan posisi saya sebagai seorang pengusaha, sudah tentu banyak tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai pimpinan perusahaan. Bahkan istri saya ngomong, ngapain pusing urus orang-orang lain, urus keluarga saja dan urus usahamu. Saya katakan kepada istri saya, Tuhan bilang itu perempuan dan laki-laki itu, orang bilang dua yang disatukan. Tapi saya bilang tetap tidak. Dalam pikiran, dalam pandangan pasti beda. Saya lahir dan besar di daerah. Saya mendapat suatu proses hidup merakyat. Kalau istri saya hidup di Jawa, istri orang Surabaya. Pulang, masuk rumah, tutup pagar, tidak tahu tetangga sebelah siapa dan siapa. Kalau kita di daerah, jarum jatuh di Coa, di Trikora sana orang tahu. Ada duka, semua yang punya waktu bisa datang bantu di rumah duka. Itu bentuk kebersamaan kita di daerah. Karena kalah itu tidak enak. Kalah itu sekali lagi memalukan. Bahkan mungkin saja orang tidak punya maksud untuk kita apa-apa, tapi kita sendiri yang orang sudah bilang perasa. Ya. Jadi begitu kalah dalam keluarga saya, kita bersepakat kalau memang betul istri dan orang tua saya dukung, kita maju. Kalau tidak usah. Puji Tuhan dalam kesepakatan, istri saya sangat mendukung saya. Bahkan saya sebagai seorang Katolik, sebelum tahun 2019, kita ziarah ke Lourdes, kita berdoa di sana. Saya sudah pulang dari Lourdes, saya sungkam ke mama saya. Saya kaget hari itu. Dia suruh saya berlutut di bawah, dia taruh tangan di saya punya kepala. Dia berdoa dalam hati. Saya tidak tahu apa yang dia minta. Tapi saya yakin bahwa dia punya keyakinan bahwa saya punya anak ini harus jadi bupati. Puji Tuhan, tahapan pemilu, tahapan pilkada berjalan. Hati saya tidak pernah rasa takut, tidak pernah ada rasa kalah.
hati saya itu sukacita luar biasa. Dibandingkan dengan 2015. Sebelum penutupan masa kampanye, di beberapa pertemuan saya di mimbar, di panggung, saya bisa spontan katakan bahwa kita sudah menang. Itu karena kuat dan hebat Tuhan untuk diri saya. Jadi sekali lagi sedikit cerita, dan ini juga pesan kepada bapak-bapak dorang yang ganteng-ganteng. Mohon maaf bapak-bapak yang ganteng-ganteng, kita harus sayang ketompu istri. Amin ya. Karena doa istri, doa orang tua itu sangat manjur dan mujarab. Amin tidak? Saya ngomong begini, mungkin ada salah satu dua bapak yang mungkin pernah tangan sudah melayang, dia hati ini tidak enak ini. Ya, tapi saya yakin seorang istri itu sangat luar biasa untuk kita. Mengurus kita punya anak-anak, mengurus kita makan, pakaian dan seterusnya. Ya, jadi yang kuat itu bukan kita, yang kuat adalah ibu-ibu. Amin ya. Jadi itu sedikit berbagi saya kepada seluruh peserta yang hadir di sini, dan juga merupakan ungkapan syukur saya dan sukacita saya kepada kita semua selaku bupati bisa Kaimana dipercayakan sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan akan muncul jaringan doa setanah Papua, khusus Papua dan Papua Barat akan lebih kuat. Sehingga orang bilang surga kecil yang jatuh ke bumi itu ada di Papua dan juga diberkati. Amin ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang banyak. Dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu sukacita juga untuk Bapak Ibu pulang bawa dalam keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini 2022. Ini tanggal bagus ini. 11-22. Jadi kalau 11 tambah 11 juga 22. Amin ya. Jadi penutupan ini ada berkat untuk kita semua. Akhirnya mewakili masyarakat dan pemerintah Kaimana, jaringan training dan fasilitator doa setanah Papua dengan resmi saya tutup dengan pukulan tipa sebanyak-banyaknya. Amin ya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Salam. Tuhan memberkati kita sekalian. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Baik, mohon izin Bapak Bupati untuk dapat melepaskan ID card. Mari berikan tepukan tangan yang meriah. Iya. Bapak-bapak mohon izin untuk tetap ada di atas. Untuk foto bersama. Ya, untuk Bapak Demianus dan Ibu Bermince boleh turun kembali ke bawah. Izin Bapak Bupati, Bapak akan didoakan oleh para pendoa. Mohon tetap untuk ada di atas. Iya. Baik, dengan Bapak Sekda silakan. Iya. Untuk itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Max Ebe untuk mengambil bagian dalam doa. Ya, kawan-kawan, hamba Tuhan, kita bikin lingkaran. Mari kita bangkit berdiri semua, kita arahkan tangan. Bapak Ibu, saya akan serahkan mic ini Pak Charles Jonan sebagai mentor kami dari Jaringan Doa Nasional akan mengurapi dan mulai mengutus mereka di musim yang baru sesuai dengan tema New Era New Season. Ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kepemimpinan Bapak Bupati. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Atas nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami membawa kedua hamba-Mu, Bapak Bupati, Bapak Freddy T. Demikian juga dengan Pak Sekda, Bapak Donald Wakum ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan hikmat. Kami mohonkan wibawa, kami mohonkan otoritas Tuhan turun atas kedua hamba-Mu. Dan kami mohonkan perkenanan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, maka Tuhan, Engkau akan membuat orang-orang di sekeliling akan berkenan pula. Kami berdoa Tuhan, pakai kedua hamba-Mu, membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, mengubah Kaimana. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memenuhi tempat ini dengan bait-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran kami di tempat ini. Suatu hal yang kami tahu ada berkat yang luar biasa. Amen. Dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa dimenangkan. Amen. Jiwa-jiwa dimenangkan. Amen. Terima kasih Tuhan. Yang terikat dilepaskan. Amen. Yang sakit disembuhkan. Amen. Yang lumpuh berjalan. Yang Amen. tuli mendengar. Yang buta melihat. Kami Haleluya. percaya Yesus. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
berkata di Papua itu indah, di Kaimana itu indah. Sekarang saya bukan mendengar, tapi saya ada di sini untuk menyaksikan keindahan daripada Kaimana. Berapa banyak yang merasa bahwa Kaimana itu luar biasa. Itu adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah di tanah Papua. Boleh lambaikan tangan. Katakan amin. Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah yang di sana aku lahir bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi Papua. Bisa katakan amin. Tuhan tidak iseng-iseng saja mengatakan Otto dan Keister kamu pergi. Tapi Tuhan punya maksud yang besar bagi orang-orang Papua. Biarlah Tuhan sebagai gembala akan mengumpulkan, akan mengangkat, dan akan menggendong Papua ke dalam tangannya. Saya berdoa untuk pemerintahan yang ada di Kaimana, pemerintahan yang ada di Papua Barat maupun di Papua, agar mereka mendapatkan kekuatan, tenaga, terang, dan kebijaksanaan, agar semua dengan sungguh-sungguh baik, dan agar Tuhan sudi menaruh belas kasihan. Papua bagi Yesus. 1, 2, 3. Bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada banyak janji yang Tuhan telah berikan kepada tanah Papua. Lewat apa yang kita dengar dalam puji-pujian, sesuatu yang kecil diperhitungkan Tuhan untuk sebuah rencana Allah yang besar, kembalinya tabut Allah ke Yerusalem. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Papua bagi namamu Tuhan. Ya, mari hidup rukun supaya berkat Tuhan dicurahkan. Syaratnya harus hidup rukun. Kalau tidak rukun, tidak ada berkat dari Tuhan. Mazmur 133 berkata itu, bukan saya berkata. Mari kita berdoa sepakat. Pilih 2-3 orang di situ Bapak Ibu, supaya kita minta kepada Tuhan, supaya ada kerukunan di Kaimana ini, supaya berkat Tuhan dicurahkan. Tidak ada yang kita bisa lakukan kalau kita tidak hidup rukun. Kalau Kaimana mau diberkati, harus orang Kaimana sendiri, bukan orang dari luar Kaimana yang mengusahakan, harus orang Kaimana sendiri. Kalau Papua mau dipulihkan, harus orang Papua sendiri yang bergerak, harus orang Papua sendiri yang mengusahakan, bukan orang lain, bukan orang dari luar. Maukah
Ibu hari ini menjadi seperti Yosua, menjadi seperti Yusuf, menjadi seperti Daud yang dipakai dari masa muda. Katakan amin. Amin. Mari kita berdiri, anak-anak muda dan orang tua, mari berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, kami mau mendengar kepadamu. Orabashanda karalabata karabashanda karalabata karalase. Dari tempat ini Tuhan, kami mau berkata, kami mau mendekat kepadamu. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata, terlalu banyak penyiksaan kegelapan atas kami di Papua. Banyak miras, banyak orang mabuk-mabukan, banyak orang korban perceraian, banyak orang yang hidup miskin, banyak orang yang tidak menikmati berkat Tuhan di atas tanah Papua. Malam ini kami berkata, Tuhan, kami tidak mau lagi seperti itu. Yang percaya katakan amin. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Satu waktu Habakuk berdoa di menara. Dia berdoa dan semakin dia berharap sebuah pemulihan, tapi kenyataannya dibuat terbalik. Penindasan, pertikaian, perang, satu dengan yang lain. Kita lihat di Papua juga hal yang sama. Adik kakak berkelahi gara-gara hal yang sepele. Masalah tanah, masalah adat, masalah sangat rumit yang kita lihat. Semua persoalan ini kita hadapi di atas tanah ini. Untuk berdiri di antara celah, untuk mempertahankan Timik, mempertahankan Kaimana ini, mempertahankan Timika, Supiori, semua hamba-hamba pemimpin doa sedang kumpul di tempat ini. Pertanyaannya malam ini, siapa yang mau berlari kepada Tuhan? Siapa yang mau melihat pribadi Kristus? Siapa yang mau pikul salib? Siapa yang mau ambil bagian di akhir zaman dalam penderitaan Kristus? Yang mengangkat tangan katakan, Tuhan ini saya mau berdiri untuk sebuah pemulihan. Amin. Kita sedang menggenapi kebenaran Allah untuk sebuah generasi. Anak-anak muda coba angkat tangan hari ini. Hari ini kita mau persembahkan generasi muda Kaimana kepada Tuhan. Siap dalam nama Yesus. Oh. Pemulihan. Serneo. Semua sama-sama. Sini berdiri di sini. Ini lagu Bapak Charles, lagu ini dengan bahasa Kaimana. Tuhanku, Tuhanku, ya Tuhan Yesus. Bapak-bapak gembala, mari di sini sama-sama. Tuhanku, Tuhanku. Mari melihat pemimpin-pemimpin. Mungkin selama ini kita melihat sesuatu yang salah. Banyak kita sakit hati kepada pemerintah, kepada gereja satu dengan yang lain. Anak-anak muda buka mata semua, lihat ke depan. Maukah kamu mengasihi dan mengampuni para pemimpinmu? Maukah kamu menangis bagi mereka karena apapun mereka adalah bapamu? Mereka yang telah ditempatkan Allah atas kota ini. Mari semua angkat tangan dan mulai berdoa mereka. Mulai buka suaramu dan berdoa. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin. Bapa, berkati para pemimpin kami. Kalau selama ini kami ada kecewa, selama ini kami ada kesal dengan pemerintah, dengan TNI Polri, dengan gereja-gereja Bapa, kami minta ampun saat ini. Mereka adalah orang tua kami. Mereka adalah bapa dan mama kami.
Kami sadari tanpa mereka kami tidak bisa ada, kami tidak bisa rukun, kami tidak bisa berdiri bagi tempat ini, bagi Kaimana tercinta. Berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka memimpin negeri ini. Berikan mereka karunia talenta untuk mereka terus memberitakan Injil. Umur panjang, kesejahteraan sentosa ada pada mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya undang Kakak Pendeta Meki, mari berdoa mewakili gereja dan juga pemerintah 3 tunggu ini, juga untuk minta ampun dan melepaskan berkat bagi pemerintah, gereja dan anak. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di atas tanah Papua, tapi lebih khusus yang ada di kota Kaimana, mulai dari bupati sampai dengan kepala-kepala kampung yang ada di kampung-kampung. Kami berdoa kepada mereka Bapa di sorga, ketika dalam memimpin negeri di mana mereka ada, baik dari kampung sampai dengan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kaimana ini. Jikalau ada hal-hal yang mereka buat keliru dan salah, kami berdoa Tuhan Engkau mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kami juga berdoa untuk kepala-kepala suku yang ada di negeri ini, suku-suku asli, kepala-kepala suku yang mendiami daerah ini, dalam nama Yesus kami berdoa mulai dari Napiti, Miere, Goiwai, Madewana, Kambrao, Irarutu, Kored, kepala-kepala suku yang ada pada saat ini, hal-hal yang mereka buat kalau itu melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa Engkau lepaskan pengampunan bagi pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku yang ada di kota ini. Tetapi juga kami berdoa untuk kepala-kepala suku yang lain, paguyuban-paguyuban yang datang dari tempat lain, atau kepala-kepala suku Nusantara yang ada di negeri ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ampuni juga mereka kalau ada hal-hal yang mereka buat keliru, salah, dan melanggar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ampuni mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk semua kami hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini, dari lintas denominasi gereja yang ada di negeri ini. Kami berdoa Bapa di surga, kalau ada hal-hal yang kami buat melanggar kebenaran firman Tuhan di hadapan hadirat Tuhan, pada saat ini kami berdoa, ampuni kami. Kami percaya kami masih hidup dalam darah dan daging, tapi kami percaya kuasa Tuhan, pengampunan itu akan membawa kami bebas dan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kalau kami masih kurang melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, gereja eklesia ini dipanggil keluar. Ada banyak domba-domba yang terhilang di negeri ini. Engkau ampuni kami kalau kami belum melayani mereka dengan baik. Terima kasih. Tetapi ada saat dan waktunya kami minta, taruh hatimu dalam hati kami, seperti Engkau mengasihi dunia ini dengan segala isinya, supaya kami juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang di negeri ini. Supaya Kaimana penuh dengan kemuliaan-Mu.
kami Tuhan. Kami pertaruhkan negeri dalam hadirat-Mu. Pulihkan keadaan kami. Seperti yang Kau memulihkan batang anggrek di tanah Negev. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saat dan waktunya dan saat ini, mulut kita akan penuh dengan tertawa, dan lidah kita penuh dengan sorak-sorak. Sampai berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan sedang melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga taruh hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih, yang datang hari ini memekik dari sebelah barat. Permuliakanlah Tuhan di tanah-tanah pesisir laut. Terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan hormat kami pulangkan kepadamu. Haleluya. Ini kami semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Demikian juga besok pagi rencana hamba-hamba-Mu akan berangkat, baik yang pulang ke Sorong, yang ke Timika, yang ke Biak dan ke kota-kota yang lain. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebaikan Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami semua. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani kerja-Mu malam ini, Tuhan Engkau memberkati. Untuk itu arahkanlah hatimu dengan iman, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anugerah persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat malam hari ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali membawa kita untuk memiliki hidup yang kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kebaktian kebangunan rohani pada malam hari dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua yang telah diberkati oleh Tuhan katakan amin.